kan beliau menyampaikan efisiensi itu mengefisiensikan yang berlebihan. Nah kalau di Angkatan Darat ya sudah efisien selama ini gitu ya. Kami tidak punya studi banding, kami tidak punya ini. Kegiatan kami itu sudah terprogram dari sejak awal dengan baik gitu. Jadi hampir tidak ada kita kecuali mungkin BPD pengurangan sedikit lah. Kalau secara anggaran keseluruhan malah harus ada penambahan karena pembentukan batalion itu. Di situ juga kami mencoba mengevaluasi apa yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan itu nanti akan bisa jadi lebih baik lagi dan juga sesuai dengan kebijakan dari mulai Presiden, Menteri Pertahanan khususnya, TNI dan juga kami di Angkatan Darat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Konita dari Metro TV. Saya mau bertanya terkait kemarin setelah Rapim TNI Polri itu kan disebutkan oleh Panglima TNI bahwa dikerahkan nanti Kodam mengelola lahan tidur. Nah, nanti itu pengelolaannya akan seperti apa? Terima kasih ya. Jadi itu kami nanti memaksimalkan lahan-lahan tidur yang ada. Jadi sebetulnya kita banyak lahan-lahan yang punya PTPN, kehutanan dan lain sebagainya. Sementara ini memang di daerah-daerah tersebut kita perlu ada proses di masalah pengairan. Jadi sementara ini kami sudah, kalau ada di daerah-daerah yang kemungkinan pengairannya baik, kita lakukan pengairan di situ. Kami sudah ada pipanisasi, ada pompa hidram yang kita lakukan yang sudah bisa mengairi sekitar 50-an ribu hektar. Itu kami data lengkap ya. Desa mana sekian hektar kami lengkap datanya. Nah itu nanti di PTP itu juga nanti kami kerjakan bersama masyarakat ya. Sementara ini kita dalam waktu dekat sebetulnya kita sudah buat ya, ada di Cibenda, Cimas, nanti ada lagi di Purwakarta, di Cianjur, di Puslatpur tuh Lampung, Batu Raja ya. Nanti ada beberapa tempat lagi yang bekerja sama dengan Pupuk Indonesia untuk membuka kebun. Jadi semuanya itu kita kerjakan dengan masyarakat. Tadi di sela-sela Rapim tadi sempat ada pengarahan dari Presiden juga bahwa Presiden sangat fokus tentang masalah pangan ini. Jadi nanti bagaimana hasil itu bisa betul-betul ditampung oleh Bulog dalam hal ini dan juga memastikan harga itu bisa dibeli dengan harga yang baik buat petani, baik buat si pengusaha. Jadi harus berbanding lurus semuanya. Jadi kita sekarang meyakini ya dengan adanya Presiden menyampaikan secara langsung terhadap berapa ribu tadi pendamping pertanian dan juga kepada kami dan juga dari kepolisian. Jadi kami yakin akan ada yang nampung nantinya. Itu. Ya apa? Ada lagi? Dengar juga di Papua katanya kesulitan masalah sayur dan susu. Jadi ya, dari sejak awal sebetulnya Angkatan Darat sudah aktif dalam mendukung makanan bergizi ya. Sudah mendukung. Jadi kami sudah menyiapkan lahan, pembangunan dapur, bagaimana berkoordinasi mencari data anak sekolah, mencari data ibu hamil, bagaimana mendistribusinya dengan apa yang kami miliki. Itu sudah sekarang tuh kalau tidak salah ada 240-an yang sudah berjalan. Itu hampir di semua titik kami aktif. Termasuk yang di Papua tadi, itu mungkin dominan kita yang kerjakan. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh, mungkin nggak tahu dengar nggak pengarahan dari Pak Luhut, bahwa di proses-proses ini ada segala macam kekurangan. Saya kira ini sudah sangat luar biasa bisa diselenggarakan di 200 sekian titik dalam waktu 3 bulan di kondisi Indonesia yang seperti ini. Dan Presiden akan mengupayakan dalam 1 tahun ini akan semaksimal mungkin itu. Jadi prosesnya nanti setelah ada demand pasti ada supply. Cuma karena perlu proses saja. Kalau dikatakan tadi sayur
wah ini pasarnya udah ada nih. Mereka langsung berpikir untuk nanam. Nanam ini kan prosesnya sampai 4 bulan. Nah mereka juga kadang-kadang nggak ngerti nih nanti bagaimana sistem pengambilannya, pembeliannya. Nah inilah mungkin yang nanti kami akan dampingi nantinya. Ya, mudah-mudahan nanti tadi pengaruhnya badan bergizi ini, dapur sehat ini, itu akan membuat ekonomi di daerah akan berputar sangat luar biasa. Kalau hitungan dari badan bergizi itu bisa sampai 7-8 M kalau nggak salah di setiap tempat. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Ya, apa? Oh, untuk kesehatan juga ya kami akan tidak. Petunjuk dari Presiden yang pada saat itu sejak beliau dari Menteri Pertahanan, kita akan membentuk 100 batalion. Nah 100 batalion ini di sela-selanya kita harap paling tidak di setiap Kodam itu nanti ada batalion kesehatan. Ya, kita di beberapa batalion kesehatan di Kodam ini sudah ada rumah sakit lapangan. Nanti kita bisa maksimalkan itu semua. Ya, sementara yang belum ada mungkin kita kerjakan manual nanti pemeriksaan kesehatan. Kira-kira gitu. Ya, ada lagi? Enggak, kalau kan beliau menyampaikan efisiensi itu mengefisiensikan yang berlebihan. Nah kalau di angkatan darat ya sudah efisien selama ini, gitu ya. Kami tidak punya studi banding, kami tidak punya ini. Kegiatan kami itu sudah terprogram dari sejak awal dengan baik, gitu. Jadi hampir tidak ada kita kecuali mungkin BPD pengurangan sedikit lah. Kalau secara anggaran keseluruhan malah harus ada penambahan karena pembentukan batalion itu. Ya, jadi kemungkinan besar kita akan segera mulai. Ini butuh proses administrasi. Dalam waktu dekat kita akan. Ya, ini dalam waktu dekat kita sudah mulai wirefing nih. Sekian puluh ribu nanti anggota baru. Jadi saya pikir di Angkatan Darat khususnya tidak akan ada kendala banyak untuk segala macam udah kebijakan ini. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Jadi kami ini kan punya yayasan, ada YAKEP, ada juga koperasi yang sudah menghasilkan dana, sehingga sebetulnya kita sudah melakukan ini secara rutin. Jadi malah nanti kalau misalnya nanti usaha-usaha kita bisa berjalan baik, ya ada Balai Kartini, ada Persit yang memberangkatkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih memperbanyak atau rutinitasnya kita bisa tingkatkan. Gitu. Jadi anggota-anggota yang sekarang berangkat ini setiap korem berangkat 1 orang. Nanti ada yang sangat prestasinya menonjol, itu bisa berangkat dengan istrinya. Itu yang sudah ada klasifikasinya sudah dibuat oleh Kabintal dengan spers kita untuk memberangkatkan orang-orang yang berangkat umroh.